Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnah bima akhlafu Allah ma wa'aduhu bima kanu yakdzibun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Bapak Ibu sedang sholat maghrib yang berbahagia. Dalam sejarah kita mencatat ada kelompok orang-orang yang dimusnahkan oleh Allah karena perangainya sendiri, seperti kelompok Ad dan kelompok Samud. Tapi ada juga kelompok orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perangainya yang mulia. Seperti para sahabat Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Sa'd bin Abi Waqqas dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa sejarah adalah guru yang mengajari kepada kita dan tidak akan pernah marah kepada kita apakah kita mencontoh dan mengambil ibrahnya atau tidak sama sekali. Berkenaan dengan itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita tentu mengenal Sa'labah. Sa'labah sebagaimana diceritakan oleh para ustaz adalah orang yang awal mulanya miskin, rajin beribadah, lalu akhirnya dia kaya dan melupakan Allah berikut dengan perintah dan larangan. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub diceritakan hal ini kembali. Sa'labah itu paling tidak ada 3 kali minta kepada Rasulullah agar dia didoakan oleh Rasulullah untuk mendapatkan rezeki dalam bentuk harta. Ya Rasulullah, doakan aku dengan rezeki harta. Rasul melarang Sa'labah dengan permintaan. Kemudian Rasul dipintai lagi oleh Sa'labah. Permintaannya sama. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku mempunyai rezeki dalam bentuk harta. Rasul mengatakan, wahai Sa'labah, andaikan aku ingin gunung-gunung yang ada di kota Madinah ini berubah menjadi emas dan perak dan mengikuti, tapi Rasul tidak menginginkan itu. Lalu Sa'labah mengatakan, wahai Rasulullah, doakan aku dalam bentuk harta, rezeki dalam bentuk harta, aku akan tunaikan kewajibanku. Jadi di sini kita pahami adalah rezeki itu ada dia dalam bentuk immaterial, ada yang dalam bentuk material. Kalau dia dalam bentuk immaterial, kita merasakan sehat. Walaupun sehat itu tak bisa dipegang, tapi kita rasakan bahwa kita dalam keadaan fit. Kita merasakan kebahagiaan, yang dimana orang merasakan kesedihan apapun bisa terjadi. Tapi ketika orang mendapatkan rezeki dalam bentuk kesehatan, maka semuanya terasa mudah. Nah, tapi Sa'labah ini dia nggak minta dalam bentuk sehat. Yang dia minta itu rezeki dalam bentuk harta. Lalu dengan doa Rasulullah itu, dengan izin Allah, dia mendapatkan kambing. Kambingnya beranak pinak, sampai akhirnya kota Madinah dipenuhi oleh kambingnya dan dia pindah ke lembah. Apa yang terjadi? Ketika dia sudah sibuk dengan kambingnya,
dia mulaikanlah tinggal sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Lalu pada saat dia meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, bahkan Jumat pun dia tidak di masjid, apakah kambing-kambingnya mati? Tidak. Kambingnya tetap bertambah. Jadi yang ingin kita garis bawahi di sini, ada satu jenis kelompok manusia yang dia jauh dari Allah, tapi Allah mudahkan dia mendapatkan kekayaan. Allah mudahkan dia mendapatkan jabatan. Allah mudahkan urusan-urusan dunianya. Padahal di saat yang sama dia sedang ingkar kepada Allah. Sejarah mencatat salah satunya Sa'labah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kalaulah kita punya usaha kita mudah kita jalankan untuk bertambah, tapi ibadah kita makin jauh dengan Allah. Salat malam pun jarang, salat duha apalagi, salat berjamaah ditinggalkan, infak pun jarang, membantu fakir miskin pun kita tutup mata dengan usaha mereka. Tetapi kita selalu dimudahkan dalam proses mencari duit. Kita selalu dimudahkan proses dalam mencari harta. Sa'labah contoh konkret dalam sejarah. Lalu turunlah perintah ayat tentang berzakat. Rasulullah memerintahkan kepada 2 orang sahabatnya untuk menemui Sa'labah di tengah lembah yang lagi mengawasi kambing-kambingnya, mengambil zakatnya. Ketika 2 orang sahabat sampai kepada Sa'labah, lalu 2 orang ini meminta zakat. Apa kata Sa'labah? Apakah ada orang lain yang akan kita minta? Kalau ada di sana dulu, turun ke sini. Pergilah mereka mengambil zakat yang lain kepada muzakki. Lalu setelah itu mereka kembali lagi, ternyata Sa'labah tidak memberikan zakatnya. Jadi ketika dia suruh sahabat yang lain, utusan Rasulullah untuk pindah dari tempat ke tempat orang lain untuk mengambil zakat, karena memang dia enggan untuk mengeluarkan zakat itu. Lalu 2 orang sahabat ini kembali pada Rasulullah. Nah, ketika kembali pada Rasulullah di kota Madinah, sebelum mereka menyampaikan informasi kepada Rasulullah, Rasul sudah bilang, celakalah Sa'labah. Ini 2 orang sahabat belum menceritakan kisahnya ketika mereka minta zakat kepada Sa'labah. Rasul sudah bilang ketika melihat 2 orang sahabat tadi yang menghampirinya, Rasul bilang, celakalah Sa'labah, celakalah Sa'labah, celakalah Sa'labah. Lalu turunlah ayat. Terdapat di dalam surah At-Taubah, surah ke-9, ayat 77. Jadi satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan bismillah itu adalah surah At-Taubah. Maka tidak dianjurkan ketika kita baca surah At-Taubah itu dimulai dengan baca bismillah. Tetapi ketika kita membacanya hanya pada mulai ayat pertama saja. Tapi kalau umpamakan kita membaca ayat pertengahannya itu nggak ada masalah. Ini kita sudah memasuki awal surah At-Taubah, yang dimana surah-surah yang lain pakai bismillah. Pada saat kita mengawali dan membaca surah At-Taubah, langsung baca ayatnya. Nanti kalau kita lihat di dalam surah At-Taubah ini, maka kita akan menemukan tipologi orang-orang munafik, dan Allah sedang menceritakan karakter-karakter mereka. Nah, di dalam surah At-Taubah ini ada satu ayat yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 77 ini yang menceritakan tentang Sa'labah. Walaupun tidak disebutkan namanya, tapi ayat ini turun setelah Sa'labah tidak memberikan zakat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu bima kanu yakdzibun. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, karena mereka berdusta.
Sa'labah sebelum dapat harta, dia katakan dia akan bantu. Dia akan salurkan hartanya kepada fakir miskin sebagaimana haknya. Tapi setelah dapat harta dia tinggalkan ini. Jadi pada saat dua orang sahabat telah kembali ke Madinah, dalam waktu berikutnya turunlah ayat yang menceritakan tentang karakter orang munafik. Pada waktu itu Rasul membacakan ayat ini kepada para sahabatnya yang ada di kota Madinah. Dan pada waktu itu ada saudara Sa'labah yang mendengarkan cerita itu. Ada saudara Sa'labah yang mendengarkan ayat itu. Bergegas dia menemui Sa'labah. Wahai Sa'labah, telah turun ayat yang menceritakan tentang dirimu. Maka Sa'labah pun ketika mendengar informasi bahwa Allah menurunkan ayat yang berhubungan tentang sifat orang munafik, maka Sa'labah bergegas menemui Rasulullah. Dia bilang pada Rasulullah, ya Rasulullah, inilah zakatku, aku mau berzakat. Apa kata Rasulullah? Wahai Sa'labah, Tuhanku telah melarangku untuk menerima zakat. Jadi bayangkan, kita punya harta, kita punya uang, harta kita, uang kita itu ketika ada, Allah nggak izinkan kita berbuat baik. Dan sejarah mencatat Sa'labah ketika memberikan zakatnya pada Rasulullah, Rasul katakan Tuhan telah melarangku menerima zakat. Sampai akhirnya Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar menjadi khalifah Rasyidin yang pertama. Dia menemui Abu Bakar. Abu Bakar juga mengatakan dia tidak menerima zakatnya Sa'labah. Meninggal dunia Abu Bakar, dia ketemu dengan Umar bin Khattab pada khalifah yang kedua. Umar juga melarang dan tidak menerima zakat Sa'labah tadi. Sampai akhirnya digantikan oleh Utsman bin Affan dan dia meninggal pada masa itu tanpa hartanya disalurkan ke Baitul Mal atau untuk zakat. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu sejarah. Ketika ada kasus turun ayat. Ketika ada kasus Rasul ada menjelaskan persoalan-persoalan. Dan Sa'labah dari mulai dia miskin mendapatkan kekayaan, hartanya bertambah, ibadahnya makin jauh, tetapi tak diterima oleh Allah. Ayat tadi menyebutkan fa'aqabahum nifaqan. Allah telah menetapkan sifat kemunafikan itu. Jadi Sa'labah ini tadi sudah Allah tetapkan dia tipologi orang munafik sampai mati. Maka ada bahasa di sini ila yaumi yalqauna, yaitu adalah pada waktu mereka menemuinya. Maka wajarlah apa yang telah diusahakan oleh Sa'labah itu, 1% harta pun tak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kalaulah kita dalam masa terbatas, harta kita pas-pasan, tapi dalam harta pas-pasan datang saudara kita ingin minjam duit. Kadang-kadang terlintas, kenapa aku yang didatangi? Sementara saudara yang lain yang kaya, kenapa enggak didatangi di sana? Saya katakan ketika ada orang lain yang datang kepada kita, di saat kita terbatas, maka ucapkanlah alhamdulillah. Kenapa demikian? Siapa yang mengizinkan dia untuk datang kepada kita kalau bukan Allah? Lalu pada saat dalam masa terbatas kita juga memberikan bantuan itu. Siapa yang mengizinkan sehingga kita mampu membantu orang lain di saat susah kalau bukan Allah? Dalam waktu yang sama ada orang lain yang punya kelebihan harta, tapi Allah nggak izinkan dia melakukan hal itu. Ketika Allah nggak izinkan melakukan hal itu, harusnya kita bersyukur karena Allah dalam masa-masa terbatas hidup kita, dalam masa-masa susah kita masih sempat berempati pada orang lain. Dalam waktu yang sama ada orang yang dia lebih kaya dibandingkan kita, seujung kuku pun Allah nggak izinkan hartanya mengalir. Maka dalam posisi seperti ini, bukankah itu anugerah sama? Kita duduk di sini. Lalu timbul dalam pikiran kita, timbul pada hati kita, yang lain kemana ya kok nggak datang?
masa aku saja yang datang ke masjid ini? Padahal rumahku jauhnya, masa yang dekat tidak datang? Pertanyaannya, rumah dan jauh dan dekat itu bukan persoalan itunya, tapi Allah yang izinkan kepada yang jauh untuk dekat ke sini, dan Allah izinkan yang dekat menjadi jauh. Mau Allah balik, yang jauh memang nggak datang, yang dekat datang. Maka dalam konteks seperti ini, apapun yang terjadi pada diri kita, dalam masa terjadi itu kita semakin dekat dengan Allah, walaupun dalam waktu yang sama ada orang yang punya banyak kelebihan waktu, kelebihan kesehatan dan kelebihan yang lain, Allah membelakangi dia. Berarti pada posisi itu Allah sedang menyayangi kita dan Allah sedang memperhatikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya saya minum dulu. Izin Pak Ridho ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, pernah satu ketika setelah Rasul hijrah ke Madinah, itu masa-masa Rasul berikut sama para sahabat itu mengalami kelaparan yang cukup luar biasa. Kenapa mereka mengalami kelaparan yang cukup luar biasa? Karena ketika mereka hijrah ke Madinah, banyak harta yang mereka tinggalkan tak diizinkan dibawa oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu disambut oleh orang-orang Ansor, sementara yang datang begitu banyak. Mereka juga tidak mampu untuk mengcover itu semuanya. Sehingga pada satu ketika adalah seorang kaum muhajirin, berarti dari Mekah, datang ke kota Madinah. Jadi karena dia tamu, maka Rasul sambutlah dia. Dia bawalah tamu ini, dia jumpai beberapa orang istrinya. Rasul tanya, adakah makanan yang bisa kita kasihkan kepada tamu kita ini? Maka istri Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, sebutir gandum pun tidak ada di rumah. Lalu Rasul bawa pada istri yang lain, wahai Rasulullah, tidak ada apapun yang bisa kita makan. Sampai akhirnya Rasul mengatakan kepada para sahabat, siapa yang bisa menjamu sahabat kita ini? Ada salah seorang dari golongan Ansar mengatakan, ya Rasulullah, aku yang akan menjamu. Maka dibawalah tamu ini ke rumahnya, yang ternyata di rumahnya pun makanan sangat sedikit. Dia bertanya pada istrinya, wahai istriku, adakah yang bisa kita makan? Ada ya suami, tapi sangat sedikit. Kalau begitu persiapkan untuk tamu kita. Sementara anak-anaknya belum makan. Jadi diberikanlah makanan tadi kepada tamu, supaya tamunya tidak tahu bahwa mereka dalam keadaan juga sedang lapar dan belum makan, dimatikan lampu. Begitulah orang Ansar tadi menjaga perasaan tamu tadi, tapi yang paling pentingnya, perasaan itu muncul karena apa? Karena dalam masa dia lapar, anaknya lapar, istrinya lapar, tapi masih mampu membantu orang muhajirin. Sementara ada saudara-saudara mereka yang dari Mekah, hanya karena berbeda agama, mereka tak peduli prinsip kemanusiaan itu. Harta mereka ditahan, bahkan digunakan untuk kepentingan mereka. Maka ketika kita dalam posisi bermunajat kepada Allah, lalu dalam masa munajat itu kita merasa susah mendakinya, itulah perjuangan kita. Makanya Nabi Ayub pernah ditanya oleh istrinya, wahai Nabiullah, engkau kan seorang nabi, kenapa tidak engkau pinta kepada Allah agar kiranya engkau disembuhkan? Nabi Ayub ini awal mulanya kaya, anaknya banyak, hartanya banyak, semuanya habis. Tinggallah dia berdua dengan istrinya, bersama dengan dia, sementara dia dalam keadaan penyakit yang luar biasa. Nah, ketika istrinya bicara seperti itu kepada Nabi Ayub, apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, puluhan tahun Allah sudah memberikan aku kesehatan,
dan baru beberapa tahun Allah memberikan aku penyakit. Aku malu minta sama Allah kiranya aku disembuhkan. Sementara aku sudah lebih lama sehatnya dibandingkan sakitnya. Walaupun sejarah mencatat akhirnya Allah memberikan kesembuhan pada Nabi Ayub. Begitulah ridhanya Nabi Ayub terhadap keputusan Allah. Begitulah ketetapan Allah yang ditetapkan kepada Nabi Ayub dan dia ikhlas menerima hal itu. Maka ketetapan Allah ini berhubungan dengan keimanan. Maka pernah satu ketika Nabi Musa ketemu dengan iblis. Apa kata iblis? Musa, tolonglah aku, mintakan ampunanku kepada Allah. Kiranya Allah mengampuni dosaku. Maka Nabi Musa naik ke bukit Tursina dan dia bermunajat kepada Allah agar kiranya iblis diampunkan dosanya. Apa kata Allah? Wahai Musa, sampaikan kepada iblis, aku mengampuni dirinya, tapi aku suruh dia untuk sujud ke kuburan Nabi Adam. Setelah Musa mendapatkan wahyu itu, dia kembali kepada iblis, dia sampaikan, wahai iblis, Allah akan mengampuni dosamu, tetapi dengan syarat kamu harus sujud ke kuburan Nabi Adam. Sontak iblis marah dan sombong. Wahai Musa, bagaimana mungkin aku harus sujud ke kuburan Nabi Adam ketika dia hidup pun aku tak mau sujud? Konon lagi ketika sudah mati. Begitulah kerangkengnya kerengkangnya si iblis ini. Padahal yang ingin ditunjukkan dan ingin dinampakkan oleh iblis, harusnya dia itu tunduk dengan keputusan Allah. Terlepas apa yang disuruh oleh Allah, laksanakan. Tapi iblis tidak melakukan hal itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah, dia pada malam hari, dia bangun tengah malam sampai bengkak kaki untuk sholat malam. Beberapa sahabat yang lain pernah bertanya pada Rasulullah, dia ini menghabiskan hidupnya ingin baca Quran setiap hari. Karena ternyata orang-orang yang membaca Quran itu Allah berikan ketenangan. Memang ada beberapa adab ketika orang sedang membaca Quran sebagai bagian untuk mendapatkan kebahagiaan yang datangnya dari Allah kepada kita. Maka pertama dianjurkan dia berwudu dahulu. Jadi ketika kita baca Quran, berwudulah kita. Yang kedua, pada saat kita membaca Al-Quran, maka dianjurkan bersiwaklah sebagaimana hadis dari Ibnu Majah. Yang ketiga, pada saat kita membaca Quran, maka gunakanlah kaedah-kaedah tajwid dengan baik dan benar. Bapak Ibu, pengalaman batin itu di dalam membaca Al-Quran itu berbeda antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang begini, kalau kita membaca Al-Quran dengan tertib, sebagaimana kita sampaikan tadi, dia baca Quran dengan pakaian yang pantas, dia baca Quran dengan berwudu, dia baca Quran tidak tergesa-gesa, ta'ajjalah. Maka ada satu momen ketika dia membaca ayat itu seolah-olah mengena pada dirinya. Berhenti tiba-tiba kita di sini. Pengalaman-pengalaman itu belum tentu dirasakan oleh orang lain kalau dia membacanya sambil lewat saja. Pakai tangan kiri pula lagi dia baca. Maka cobalah untuk mendapatkan segala sesuatu itu datangnya dari Allah itu seperti itu. Maka insya Allah sebagaimana disebutkan oleh Allah tadi, syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nur min rabbi. Allah berikan dia cahaya. Nah, cahaya itu yang datang dalam diri kita, dia perlu riyadhah. Bagaimana riyadhah? Bapak Ibu yang saya muliakan, pernah satu ketika Abu Bakar itu makan makanan yang dianggap sudah. Dia keluarkanlah makanan ini dengan sangat susah.
Sampai-sampai dia mengatakan, andai kata makanan ini tidak keluar dengan baik dan resikonya nyawanya melayang, itu lebih dia inginkan. Asalkan makanan itu ya. Padahal levelnya hanya subhat saja. Itu baru subhat. Ini ada orang jelas yang dia makan haram. Bukan dia muntahkan, nambah lagi dia. Sementara para sahabat Rasul menjaga itu semua. Nah, perkara-perkara ini hal yang sangat sederhana sebenarnya. Jadi ketika kita melihat ada sebuah kesalahan di depan mata kita, kenapa kesalahan di depan mata kita nggak berani melarangnya? Padahal kita tahu dengan ilmu itu salah. Kita nggak punya kekuatan jiwa untuk melarang hal itu. Nah, jiwa itulah yang memberikan kekuatan. Sekalipun jiwa itu nempelnya di tulang-tulang yang sudah rapuh, di tulang-tulang orang yang sudah tua, yang mungkin umurnya sudah 50, umurnya sudah 60, sementara ada orang yang selangkah barbel, badannya berotot, menghadapi kejahatan malah dimalingkan diri. Fisiknya kuat tapi imannya lemah, tidak bisa. Maka pernah satu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani itu difitnah oleh orang-orang yang juga paham tentang ilmu fikih, dan mereka ini adalah orang-orang dekat raja. Syekh Abdul Qadir Jailani bukan mufti kerajaan, tapi banyak sekali pengikutnya. Jadi ketika dia mengisi majelis taklim, maka berbondong-bondong jamaah mengisi majelis taklimnya, sehingga orang-orang yang juga mempunyai ilmu yang hampir sama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam bidang fikih itu tidak banyak pengikutnya. Sampai akhirnya mereka membisikkan sang raja, wahai sang raja, Abdul Qadir Jailani itu sedang bersekongkol ingin meruntuh dan merongrong kerajaan. Kata sang pembisik, gak usah ditanya, gak usah diadili, tangkap, jebloskan dia ke penjara dan hukum gantung. Was-was sang raja. Tapi dia dibisikkan lagi. Coba raja tengok berapa banyak jamaahnya berkumpul pada dia. Penuh jamaahnya. Itu bahaya untuk keselamatan kerajaan. Akhirnya karena termakan rayuan tadi, pada waktu subuh datanglah utusan kerajaan mengambil Syekh Abdul Qadir Jailani di masjid. Pada waktu subuh. Sekarang kan pas waktu subuh biasa diculik-culik. Diambillah Syekh Abdul Qadir Jailani dibawa ke kerajaan. Lalu pembisik sang raja mengatakan, sudah hukum gantung, jangan tanya, jangan oleh pengadilan, langsung. Tapi karena sang raja ini juga raja yang alim, dia tidak mau seperti itu, terjadilah dialog. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, aku dengar desas-desus bahwa engkau ingin merongrong kerajaan dan engkau sengaja mengumpulkan massa melakukan penyerangan terhadap kerajaan. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Wahai sang raja, sungguh aku tidak melakukan apa yang kamu sangka, dan sungguh pengikutku walaupun engkau katakan banyak, sesungguhnya mereka itu hanya 1,5. Apa maksud Syekh bahwa pengikut Syekh itu 1,5? Padahal aku tengok bahwa jamaah Syekh sangat banyak sekali. Kalau begitu sang raja, marilah kita ke jendela. Pada waktu hari sudah pagi. Jadi rupanya dari jendela sang raja melihat ada sekelompok orang mendekati pintu kerajaan ingin masuk menyelamatkan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi masih tolak-tolakan siapa yang mau di depan. Sang raja, lihatkah di sudut sana? Ya, aku melihat ada segerombolan orang yang ingin masuk, tapi tidak ada yang berani siapa duluan. Itulah mereka yang setengah itu. Mereka ingin masuk tapi tidak mau menjadi orang yang pertama, kecuali mereka saling tolak-tolakan siapa yang mau duluan. Itu yang setengah. Jadi yang banyak itu tadi Abdul Qadir menyebutnya itulah setengah itu. Lalu mana yang satu katanya? Tunggu sebentar lagi.
Rupanya ada salah seorang murid Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Muridnya ini adalah pencari kayu di hutan. Dan dia tidak tahu pada saat Syekh Abdul Qadir ditangkap, dia tidak tahu bahwa itu kejadian. Ketika dia sudah balik ke kampung mendapatkan kabar bahwa gurunya ditangkap, dia bawa kampak sendirian. Dia lewati pengawal tadi. Lalu saya mengatakan, kamu lihat wahai sang raja yang satu orang itu? Iya, itulah yang satu orang. Untuk apa dia bawa kampak? Ingin membunuh kamu. Kenapa dia ingin bunuh? Karena engkau telah menangkap aku. Itulah yang satu itu. Dia tidak peduli kiri dan kanan. Fokusnya hanya untuk menyelamatkan sang guru. Kalau disuruh dia pulang. Satu orang, tapi mampu menandingi dengan banyak orang. Maka itulah yang dimiliki oleh prajurit-prajurit Rasulullah ketika berada dalam perang Badar. Mereka jumlahnya sedikit dibandingkan kelompok kafir Quraisy, tapi mampu mengalahkan jumlah yang banyak. Kenapa? Karena mereka kuat dalam sisi jiwa, mereka kuat dalam sisi iman. Dan untuk mendapatkan ini, maka caranya adalah, apakah kita bisa dengan membaca buku lalu kita makin bertambah iman? Itu hanya salah satu motivasi. Tapi tak semua orang yang baca buku langsung menjadi orang beriman. Karena berapa banyak orang yang pintar dalam baca buku, tapi ketika dihadapkan dengan keadaan dia mundur, bukunya pun di belakang. Maka dia butuh amalan. Amalan itulah yang dalam bentuk mujahadah, bersungguh-sungguh. Dari mana datangnya? Dia harus bersihkan jiwanya dahulu. Jadi membersihkan jiwa ini yang kita sebut dengan tazkiyatun nafs. Inilah yang akan menguatkan organ tubuhnya dan dia tidak peduli apapun kecuali mardhatillah, mencari ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita sudah terbiasa sholat malam sebelum subuh, coba diiringi dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah selesai itu kita biasakan. Nanti ketika subuh menjelang siang, biasakan dia istighfar. Pertanyaannya, aku kan kerja, bagaimana harus istighfar? Dimanapun kita berada, tak mesti harus duduk di masjid kita istighfar. Imam Hanbal pernah satu ketika pergi ke satu kota, kalau saya tidak silap kota Basrah. Dia pergi itu tanpa tujuan yang jelas. Dia tidak ada niat mau ketemu dengan sahabatnya, dia tidak ada niat mau mengisi majelis taklim. Dia datang ke sana saja. Sampai satu ketika pada waktu malam dia numpang sholat. Numpang sholat, dia mau istirahat, diusir oleh nazir masjidnya. Nazir masjid nggak tahu bahwa dia Imam Hanbal karena saat itu nggak ada Facebook dan WhatsApp. Tapi orang mendengar dari nama ada ulama Imam Hanbal. Lalu ketika dia keluar dari masjid, di depan itu, di dekat masjid itu ada orang penjual roti. Lalu kata pedagang roti tadi, wahai bapak, marilah ke sini istirahat. Rumahku memang tidak besar, tapi bisa untuk beristirahat. Maka Imam Hanbal tadi istirahat di tempatnya. Diperhatikan oleh Imam Hanbal itu. Setiap sang pedagang roti ini tidak melayani orang lain, maka dia selalu istighfar. Imam Hanbal bertanya, apa yang kau baca? Aku beristighfar. Sudah berapa lama? Sekitar 20 tahun lama. Apa yang kamu dapatkan dari istighfar itu? Tidak ada permintaanku kepada Allah kecuali semua permintaanku itu dikabulkan oleh Allah, kecuali hanya satu saja yang belum dapat. Apa? Aku ingin bertemu dengan Imam Hanbal. Ini rupanya dia. Jadi Imam Hanbal itu pergi ke daerah itu karena menjawab permintaan dari pedagang roti kepada Allah, ingin ketemu dengan Imam Hanbal. Sementara dia tidak tahu yang tamunya itu adalah Imam Hanbal. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, perbanyaklah istighfar kita dalam kehidupan. Di antara pagi menjelang siang, kemudian di waktu asar menjelang maghrib. Dimanapun kita berada. Daripada kita banyak membaca WhatsApp,
yang WhatsApp itu kita baca kadang-kadang sampai di rumah kita marah, mengumpat dan yang lain-lainnya. Maka alangkah indahnya waktu senggang itu kita gunakan untuk istighfar dan berzikir kepada Allah. Insya Allah Allah kuatkan hati kita. Nah, kekuatan itulah yang nanti ketika berhadapan dengan orang tak ada perasaan takut. Dan ini yang dialami oleh Haji Abdul Karim Amrullah, ayahnya Hamka, dalam masa pendudukan Jepang di Nusantara ini. Dia tidak takut dengan pedang katana itu yang dimiliki oleh orang Jepang. Kenapa? Karena imannya sudah kuat. Dan iman yang kuat itu tak cukup hanya membaca buku. Karena iman itu harus latihan. Iman itu harus diusahakan, ikhtiarkan. Nanti Allah yang tetapkan apakah dia layak menjadi hamba Allah atau tidak sama sekali. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita sudah terbiasa bangun malam, iringi dengan zikir. Kalau kita sudah terbiasa Senin Kamis, bertambah lagi puasa-puasa yang lain. Kalau kita terbiasa membaca Quran setengah juz, tambahkan jadi 1 juz. Kalau umpamakan kita terbiasa berinfak pada hari Jumat, tambahkan volume infaknya pada hari yang lain. Kalau terbiasa umpamakan kita bersyukur, maka kuatkan diri kita ketika bersabar. Jadi kadang-kadang di rumah itu kita punya 5 anak. 3 anak membuat kita bahagia. Oh, anakku asalkan sekolah juara 1 selalu senang yang minta ampun. Yang nomor 2 juara 3 lumayan lah. Yang nomor 3 juara 5. Yang nomor 5 ini waduh, pening kepala aku dibuatnya. Beda dengan abangnya, beda dengan kakaknya. Kerjanya buat malu saja. Yang memukul anak orang, yang kadang melawan gurunya kan. 3 orang yang jadi tadi, Allah sudah mengajarkan dia untuk bersyukur kepada Allah. 2 orang itu yang membuat dia sakit hati, yang membuat dia penuh pikiran, Allah sudah mengajarkan dia untuk bersabar. Dua-duanya itu ada pelajaran dari Allah. Di salah satu sisi Allah berikan kesempatan kita untuk mengucapkan Alhamdulillah lalu kita bersyukur. Di sisi yang lain Allah berikan kesempatan kepada kita untuk selalu bersabar. Karena dua-duanya poinnya adalah dekat kepada Allah. Dengan bersabar, innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama kita dengan orang yang sabar ini. Dengan bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Maka tidak ada hal yang lain yang membuat kita jauh dari Allah kecuali pada saat kejadian itu datang, Allah kita pinggirkan. Maka yang dapatnya sakit hati saja. Maka dalam kesempatan pengajian ini yang saya posisinya sebagai pengganti, cobalah kita merenung kembali, menghayati kembali. Karena sesungguhnya hakim yang paling baik itu tidak datang dari luar tubuh kita, tapi hati yang menjadi hakim yang paling baik. Kita tidak perlu bertanya apakah yang kita lakukan salah, karena biasanya hati yang halus akan mengatakan kita sedang salah. Ketika kita melakukan perbuatan dengan cara sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan orang lain dalam waktu yang sama, ada sesuatu yang salah yang sedang kita kerjakan. Bagi orang beriman tidak ada tempat untuk sembunyi, karena dimanapun dia ada Allah selalu melihat. Sudahlah Pak Haji ya, cukuplah ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir cukup. Akhirul kalam billahi fi sabilillah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.